Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Septian dari kelas 2D Pendidikan Jasmani angkatan 2019. NPM 192191126. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses dan kondisi belajar gerak. Poin pertama itu ada proses belajar gerak. Belajar gerak adalah suatu proses, suatu aktivitas berlangsung dalam suatu proses untuk mencapai tujuan belajar. Untuk mencapai suatu tujuan belajar memerlukan suatu fase. Pitt dan Posner pada tahun 1967 dalam Oliveira dalam Goodman pada tahun 2004 membagi tahapan belajar gerak ke dalam 3 fase, yaitu fase kognitif, asosiatif, dan otonom atau otomatis. Fase yang pertama itu ada fase kognitif atau tahapan awal. Fase kognitif merupakan fase awal dalam belajar keterampilan gerak. Pada fase ini pelajar menggunakan pikirannya untuk mengetahui dan memahami keterampilan gerak renang yang akan dilakukan. Pada fase ini pelajar mula-mula berusaha memahami konsep gerakan yang diterima melalui penjelasan atau melihat contoh gerakan. Penjelasan diterima melalui informasi verbal yang diterima oleh telinga. Lalu informasi visual diterima melalui mata. Kemudian informasi yang diterima oleh peserta didik diproses dengan cara menangkap dan memahami informasi. Berdasarkan proses memahami informasi yang sudah dilakukan, maka dalam pikiran peserta didik muncul konsep gerakan dalam bentuk rencana gerak dan urutan rangkaian gerak yang akan dilakukan. Agar konsep gerak yang dipahami pelajar adalah benar, diperlukan contoh gerakan yang benar dan dapat diamati dengan jelas. Buat fase kedua itu ada fase asosiatif atau fase menengah. Fase asosiatif merupakan tahap setelah konsep gerak renang dipahami peserta didik. Kemudian mencoba melaksanakan gerak dengan mempraktikkan gerak. Pada tahap ini terjadi pengasosiasian antara aktivitas kognitif dan aktivitas gerakan tubuh. Konsep gerak yang berada dalam pikiran peserta didik kemudian dipraktikkan dalam bentuk gerakan. Pada saat proses pelaksanaan gerak renang, gerakan belum benar dan belum lancar. Hal ini dikarenakan konsep gerak dalam pikiran peserta didik masih mendominasi. Butuh waktu berulang-ulang untuk mempraktikkan gerak sehingga peserta didik dapat menguasai gerak dengan benar dan lancar. Buat fase ketiga itu ada fase otonom atau tahap akhir. Otonom adalah tahap akhir dalam mempelajari keterampilan gerak. Pada tahap ini peserta didik sudah mampu melakukan gerak renang secara otomatis. Gerak otomatis atau otomatisasi gerak adalah kemampuan peserta didik dalam melakukan gerakan, walaupun secara bersamaan peserta didik melakukan aktivitas kognitif. Contoh ketika berenang di kolam renang umum. Saat berenang, seorang melihat ada perenang lain yang melintas. Secara otomatis perenang tersebut akan memperlambat gerakan renangnya agar tidak bertabrakan. Gerak otonom belum tentu gerak yang efektif dan efisien. Gerakan yang tidak efektif dan efisien tidak dilakukan berulang-ulang juga akan menjadi gerak yang otonom. Gerakan yang salah dan sudah mencapai gerak otonom akan sulit dibetulkan. Maka untuk mempelajari gerakan renang yang benar, efektif, dan efisien, diperlukan pembelajaran gerak yang benar. Pembelajaran gerak renang yang benar perlu tahapan-tahapan yang benar. Hal ini untuk menghindari otomatisasi gerak renang yang salah. Terus buat poin kedua itu ada kondisi belajar gerak. Kondisi belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Keadaan yang diperlukan itu meliputi keadaan pada diri pelajar dan keadaan yang ada di luar diri pelajar. Kondisi belajar gerak meliputi kondisi internal dan eksternal yang meliputi kondisi internal. Yang pertama, kondisi internal adalah keadaan pada diri pelajar yang diperlukan selama proses belajar berlangsung selama proses belajar gerak. Pelajar perlu berusaha mengingat bentuk bagian-bagian gerakan yang dipelajari.
berusaha mengingat urutan rangkaian bagian-bagian gerakan dalam gerakan keterampilan secara keseluruhan. Pada awal proses belajar gerak, pelajar harus memahami gerakan yang perlu dipahami, kemudian diingatnya gerakan dan urutan rangkaiannya. Istilah mengingat dalam pembahasan proses belajar gerak tidak hanya menyangkut ingatan kognitif, tetapi juga ingatan gerak. Ingatan gerak adalah kemampuan melakukan kembali gerakan-gerakan yang pernah dilakukan. Nah, terus yang kedua itu ada kondisi eksternal. Kondisi eksternal dalam belajar gerak adalah keadaan luar diri pelajar yang mempengaruhi proses belajarnya. Kondisi eksternal yang utama dalam belajar gerak adalah berbentuk stimulus yang diberikan oleh guru atau pelatih. Stimulus tersebut diberikan dalam yang pertama, pemberian penjelasan gerak. Pemberian penjelasan mengenai gerakan atau disebut juga sajian instruksi verbal perlu diperhatikan oleh guru secara singkat dan jelas. Dengan menggunakan kata-kata yang sederhana agar mudah dimengerti. Hal-hal penting yang diperlukan dan dijelaskan adalah unsur-unsur bentuk gerakan dan kunci cara melakukannya dan urutan gerakan yang seharusnya dilakukan. Buat yang kedua ada pemberian contoh gerakan. Pemberian contoh gerakan merupakan rangkaian pemberian penjelasan gerakan. Pemberian contoh gerakan memberikan gambaran yang nyata dan jelas mengenai apa dan bagaimana gerakan dilakukan. Contoh, gerakan sebagai model yang akan ditiru oleh pelajar seharusnya dilakukan dengan benar dan diulang untuk memberi kesempatan memahaminya. Apabila gerakan cukup rumit, hendaknya ditunjukkan unsur-unsur pokoknya dan kunci-kunci gerakan yang bisa mempermudah gerakan. Setelah pelajar diberi penjelasan dan contoh gerakan secukupnya, mereka diinstruksikan mempraktikkan gerakan. Mempraktikkan gerakan merupakan kegiatan utama yang melibatkan aktivitas fisik. Pelajaran harus melakukan berulang-ulang gerakan yang dipelajari. Pada awal mempraktikkan gerakan yang baru, pelajar kadang mengalami kesulitan. Tetapi dengan mempraktikkan berulang-ulang, kesulitan akan berkurang dan penguasaan gerakan semakin meningkat. Gerakan keterampilan ditandai oleh indikator-indikator. Nah, yang pertama itu ada prinsip pengaturan giliran. Gerakan semakin terkontrol sesuai dengan kemauannya. Kesalahan gerakan semakin berkurang dan penampilan terbaiknya dicapai semakin konsisten. Nah, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.